selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang cantik yang ganteng. Berjumpa lagi dengan Bu Sherly. Hari ini kita belajar PKLH bab keempat tentang pengelolaan sampah di kota Balikpapan. Ya, tetap semangat belajar hari ini supaya kalian menjadi anak yang pintar, menjadi anak kebanggaan kedua orang tua. Nah, yang pertama kita masuk ke bahan materinya tentang pengertian sampah. Sampah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sisa berarti yang sudah tidak terpakai lagi. Dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, dari pengertian ini, itulah yang kita sebut dengan sampah. Jadi bahan-bahan, barang-barang atau sisa-sisa kegiatan kita yang sudah tidak kita pakai lagi ya anak-anak. Nah, yang kedua kita akan belajar jenis-jenis sampah. Kali ini ada dua jenis sampah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sampah organik, sampah yang mudah diuraikan dengan proses alami. Jadi dapat mudah terurai, dapat mudah busuk, dapat mudah hancur kembali ke alam. Contohnya adalah bahan-bahan yang terbuat dari bahan organik, bahan yang terbuat dari makhluk hidup. Contohnya sisa sampah daun, sisa makanan, kulit buah, rumput, sisa tulang-tulang ya. Pokoknya bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup itu dapat terurai kembali, kita sebut dengan bahan organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Artinya sampah yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Berarti kalau kita biarkan saja di alam, dia akan tetap seperti itu anak-anak, tidak akan hancur secara alami. Nah, sampah-sampah seperti ini apabila sangat banyak di alam akan merusak alam, merusak tanah, merusak air dan sangat berbahaya. Contohnya ada botol kaca, kaleng, plastik, aluminium. Bahan-bahan seperti ini sangat susah hancur di alam anak-anak. Makanya sampah-sampah seperti ini sangat baik kalau kita daur ulang, tidak kita buang secara langsung. Kemudian kita belajar tentang sumber-sumber sampah, terutama yang ada di kota Balikpapan ya. Yang pertama adalah sumber sampah yang berasal dari rumah tangga. Dari rumah kalian, dari aktivitas rumah tangga, contohnya ya sisa bungkus makanan, sisa popok sekali pakai adik kalian, dan lain-lain yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Yang kedua, sampah pertanian dan perkebunan. Ada jerami, sisa-sisa batang padi, sisa buah, sisa sayur. Ini juga tidak semua dipakai. Yang dijual adalah yang bagus-bagus saja. Nah, sisa-sisanya menjadi sampah anak-anak. Tetapi sampah-sampah seperti ini bisa kita olah kembali menjadi pupuk kompos karena dia berasal dari daun-daunan. Nah, yang ketiga, sampah sisa bangunan. Contohnya adalah potongan ubin, keramik ya, potongan kayu, potongan besi baja, bekas kaleng cat, serbuk kayu, sisa pasir, dan lain-lain. Ini adalah kategori sampah sisa bangunan. Sumber sampah yang lainnya adalah sumber sampah dari perdagangan. Contohnya bungkus kemasan, bisa kotak atau kardus, bisa kantong plastik, bisa styrofoam makanan, bisa plastik mika, bubble wrap ya, macam-macam. Kemudian sampah perkantoran, ada kertas bekas, batang pulpen, spidol bekas, botol tinta, baterai. Ini adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari perkantoran. Yang keenam, sampah industri. Contohnya adalah misalnya industri mebel, ada potongan kayu, kemudian ada sisa plastik. Kalau industri bahan kimia, dia juga menghasilkan sampah bahan kimia. Nah, sampah bahan kimia ini sangat berbahaya, jadi tidak boleh langsung dibuang ke sungai atau ke alam, harus diolah terlebih dahulu sampai menjadi tidak berbahaya, baru limbah itu boleh dibuang. Nah, jadi ada banyak sumber sampah ya dalam kehidupan kita. Yang kemudian kita pelajari adalah dampak negatif sampah. Yang pertama, dampak negatif pada kesehatan. Nah, sampah yang tidak diatur dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan, dapat mencemari makanan dan minuman sumber-sumber air bersih kita. Apabila sampai termakan, kumannya, bakterinya dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus. Nah, ini berbahaya sekali ya anak-anak. Yang kedua, penyakit kulit. Apabila kita terserang di kulit kita, bisa kena jamur, panu, seperti itu kan. Siapa yang mau punya panu dan penyakit kulit? Ih, gatel ya, jangan sampai kena.
Yang ketiga, cacingan. Nah, ini juga bisa karena telur-telur cacing yang disebabkan oleh lalat yang hinggap di sampah, kemudian hinggap ke makanan kita, ke lingkungan kita, ini juga menyebarkan penyakit cacingan. Ini juga berbahaya. Makanya kalau kita makan, cuci tangan terlebih dahulu. Juga cari makanan yang tempatnya bersih kalau kita jajan ya. Yang keempat, bisa juga keracunan dari sampah limbah berbahaya B3. Contoh sampah B3 ini ada aki atau baterai. Nah, kalau baterainya bocor, terbuang di tanah, di air, kita terminum, termakan, kita akan keracunan. Yang kedua, dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah yang kita buang sembarangan dapat menyumbat saluran air, selokan. Nah, ini dapat menyebabkan banjir. Juga pemandangan tidak enak ya kalau parit kita banyak sampahnya. Kalau sampahnya menyumbat air, tergenang airnya juga menyebabkan banyak jentik-jentik ya. Kemudian juga sampah yang menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, merusak pemandangan. Nah, kalau lingkungannya kotor menjadi kumuh, maka lingkungan perumahan itu tidak sehat anak-anak ya. Nih tadi juga sudah dijelaskan, sampah-sampah ini juga mencemari sumber-sumber air bersih. Jangan sampai sampah-sampah tadi mencemari sumber-sumber air bersih kita yang telah Ibu terangkan bab 3 kemarin. Yang ketiga adalah dampak sampah terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Ternyata juga berdampak loh anak-anak. Yang pertama yaitu menurunkan minat wisatawan yang akan berkunjung ke kota Balikpapan. Kalau kotanya kotor, kumuh, siapa wisatawan yang mau datang berkunjung, ya kan? Makanya kota kita harus bersih, harus indah. Yang kedua, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Seperti tadi, kalau kotor, banyak sampah, masyarakatnya banyak kena penyakit, kena demam berdarah. Nah, ini menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat tersebut. Jadi, kalau masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh yang kotor, ini cenderung kesehatannya lebih rendah ya. Ini tadi juga sudah dijelaskan, menimbulkan pemukiman kumuh yang tidak sehat. Nah, ini semua adalah dampak negatif sampah yang harus kita hindari. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita terbebas dari sampah. Kemudian, kita akan belajar siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah, khususnya di Balikpapan ya. Yang pertama adalah industri atau perusahaan, karena industri atau perusahaan ini dia juga menyumbang sampah yang besar, karena sisa-sisa dari industrinya juga menyebabkan sampah ya anak-anak ya. Nah, harus melakukan pengelolaan sampah. Caranya bagaimana untuk industri ini? Dengan cara yang pertama menghemat sumber daya alam. Dia tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara boros. Contohnya misalnya industri kayu mebel. Nah, itu tidak boleh sembarangan menebang kayu pohon di hutan, ya harus dihemat. Kemudian mengutamakan produk yang tahan lama. Jadi kalau produknya tahan lama, maka kita sebagai konsumen tidak selalu beli. Kalau barangnya cepat rusak kan kita beli terus, tapi kalau barangnya awet tahan lama, maka kita membeli barangnya cukup sekali, tapi bisa bertahan lama. Kemudian yang ketiga, menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Ini harus wajib ya sekarang. Yang keempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Artinya menggunakan sumber energi yang tidak menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, yang bertanggung jawab adalah perdagangan. Nah, setiap perdagangan itu diusahakan tidak lagi menggunakan kantong plastik sekarang ya. Sudah oleh perwali kita yang menetapkan tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk berbelanja di toko-toko. Yang ketiga yang bertanggung jawab adalah konsumen, yaitu kita sebagai pembelinya. Nah, kita harus berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan mengurangi membeli produk-produk yang berbahan plastik ya anak-anak ya. Usahakan kita membeli barang yang kemasannya tidak berbungkus plastik. Kalau bisa kita membawa wadah sendiri. Nah, itu sebagai usaha kita mengurangi pencemaran lingkungan oleh sampah. Yang keempat, yang bertanggung jawab tentu saja pemerintah. Nah, pemerintah ini bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan dari bak-bak sampah di RT, kemudian diangkut oleh truk ke TPA. Nah, TPA kita di Balikpapan ini berada di TPA Manggar ya.
Nah, kemudian kita belajar kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Yang pertama, pemerintah kita sudah menerapkan kurikulum pelajaran PKLH di sekolah-sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Harapannya dengan siswa-siswi mengetahui pelajaran PKLH ini, kita semua warga Kota Balikpapan, murid-muridnya menjadi paham tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah program CGH, Clean, Green, and Healthy. Yang nanti akan Ibu jelaskan lagi terperinci apa sih program-programnya dari CGH ini ya anak-anak. Yang ketiga, pembangunan bak sampah. Bank sampah ini dibangun di setiap RT-RT, beberapa RT akan membangun bank sampah. Bank sampah ini bukan tempat membuang sampah ya, dia mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang, kemudian akan dikreasikan menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai jual. Yang keempat adalah program sekolah adiwiyata. Ini sama, membiasakan siswa-siswi Indonesia menjadi siswa yang berbudaya lingkungan. Nah, yang terakhir adalah pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah kita terapkan melalui Perwali nomor 8 tahun 2018. Ini sudah berlaku di kota kita. Jadi kalau belanja lagi tidak boleh lagi memakai kantong plastik. Nah, contoh program CGH tadi Ibu jelaskan satu-satu, ada clean, ada green, ada healthy. Nah, yang pertama program clean yaitu bersih. Nah, di sini masyarakat diharapkan bisa mengelola dan memilah sampahnya secara mandiri. Jadi, dari setiap rumah tangga bisa memilah-milah mana sampah organik, mana sampah anorganik, sehingga nanti petugas DKPP menjadi mudah untuk memilah sampah yang berasal dari rumah-rumah. Kemudian, warga kita juga diharapkan membuang sampah tepat waktu sesuai jam peraturan buang sampah, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Di luar jam itu nanti kena sanksi ya, hati-hati jika membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan. Yang kedua, program hijau. Masyarakat diajak untuk menanami lahan kosong di sekitar rumahnya. Bu, di rumah saya tidak ada lagi halaman. Tidak apa-apa, Nana. Menanam tidak harus ditanam. Bisa dalam pot, bisa dalam botol bekas. Yang penting ada tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar rumah kalian. Yang ketiga, program sehat dari kata healthy tadi. Diharapkan rumah-rumah warga Balikpapan terbebas dari jentik, terbebas dari penyakit seperti penyakit-penyakit menular ya. Makanya anak-anak juga diwajibkan untuk vaksin dasar, vaksin wajib ke puskesmas atau posyandu. Nih, jangan sampai kalian tidak mendapatkan vaksin, itu berbahaya sekali karena dapat menyebabkan penyakit menular ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita juga diajarkan tentang tingkatan-tingkatan penghargaan untuk sekolah-sekolah adiwiyata. Nah, khususnya kita yang bersekolah di SD 01, kita sudah meraih sampai penghargaan tertinggi. Nah, ini urutannya ya. Yang pertama adalah sekolah adiwiyata tingkat kabupaten atau kota. Setelah tingkat kota, dia akan memenangkan lagi tingkat provinsi. Setelah itu tingkat nasional, dan yang terakhir adalah tingkat adiwiyata mandiri. Nah, sekolah kita sudah sampai ke adiwiyata mandiri. Oleh karena itu, kita sebagai murid SD 01 harus memberi contoh kepada siswa-siswa lain bahwa kita adalah anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Nah, inilah pembahasan materi PKLH Bab 4 tentang pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Setelah belajar ini, Ibu harap kalian menjadi anak yang lebih peduli lagi akan lingkungan, lebih peduli lagi dalam mengurangi kantong plastik, sampah plastik lain-lainnya yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Nah, ada pesan dari Ibu buat kalian semua yang belajar di rumah. Kalau kalian sekarang malas belajar, besok atau lusa siap-siap menjadi orang yang bodoh. Dan orang bodoh dekat dengan kemiskinan. Nah, Ibu harap anak Ibu semua adalah anak-anak yang rajin belajar, anak-anak generasi gemilang yang memiliki masa depan yang cerah. Ya anak-anak ya, walaupun di rumah tetap harus rajin belajar. Terima kasih telah menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.